Baiklah, saudara-saudara sekalian, pada saat ini sebenarnya saya nggak siap. Nggak siap karena saya terima buku ini baru 4 hari. Saya nggak tahu bahwa saya juga sebagai pembahas, karena waktu itu masih kurang persiapan, saya belum baca. Tapi namun demikian, saya pasti menjiwai semua buku ini. Karena saya tahu semua apa yang dikerjakan Pak Luhut ini. Jadi saya tidak akan baca buku ini, tapi akan saya jelaskan bahwa latar belakang buku ini di mana. Memang Pak Luhut ini satu yang luar biasa. Waktu itu memang saya buka sekarang, bahwa saya sudah berkali-kali bicara dengan baik Pak Tri Sutrisno, baik dengan Pak Edi Sudrajat. Pak, Luhut ini bukan karena dia Panjaitan, Pak. Gitu. Bukan, saya tidak Bapak udah tahu karena komandan saya itu lama Edi Sudrajat itu. Dan Faisal Tanjung. Jadi tokoh-tokohnya itu sebenarnya ini sama-sama dengan saya di Kopassus. Sama-sama menderita, sama-sama melaksanakan aktivitas operasi. Jadi kami mempunyai hubungan yang sangat bagus. Jadi tolonglah ini, mereka semua menyerah. Nah, dari sini saya tahu bahwa kasihan juga kawan ini. Bagaimana nanti nasibnya ini. Tapi setelah saya simpulkan sampai sekarang, belum pernah Pak Luhut ini terlambat mengenai pangkatnya dari mulai Letnan 2 saya jumpa saya tahun 70 sampai keluar dari Kopassus. Hanya selalu dia di pinggir. Tapi di Kopassus dia merajalela dulu. Karena dia semua memakai dia. Semua komandan memakai dia. Udah jelas itu, semua tahu itu. Nanti akan saya ceritakan sedikit aja nanti. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana melaksanakan. Mungkin beliau itu sekarang nanti baru tahu, oh iya. Karena apa dikerjakannya itu saya ingat dan dia nggak ingat lagi mungkin. Karena itu nggak dipikirkan. Tapi sekarang akan saya buka lagi nanti bagaimana ini pekerjaannya Luhut Binsar Panjaitan ini begitu spektakulernya. Nah, tadi kembali kepada ini, jabatan. Kalau di Kopassus dia bebas, terus dia gak ada gangguan. Karena semua di Kopassus itu masih wewenang komandan jenderal. Tapi kalau sudah mulai kolonel ke atas, itu nomor 1 yang menentukan. Ya atau boleh. Tapi ya boleh untuk pangkat, di mana siapa yang mempunyai persyaratan yang ini yang sudah pas, dari situ komandan itu nggak terlalu mudah, tidak soal. Tapi mengenai jabatan, itu jadi permasalahan. Jadi kesimpulannya selama ini Pak Luhut ini diberi jabatan di pinggir-pinggir. Kalau orang seperti ya kita ini ya langsung dari grup dan jen terus langsung ke atas. Kalau Pak Luhut ini dari terus masuk ke staf, habis itu masuk Wadan Pusenip, dan Pusenip tapi pangkatnya sama dengan Pangdam juga, tapi dia tidak pernah mempunyai wewenang sebagai para panglima yang lain. Jadi kelasnya lah kelas 2 lah itu sebenarnya, tapi pangkatnya nggak pernah dia terlambat. Karena tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia nggak baik. Tapi begitu dia ajarkan ke atas dia, yang menjadi pengalaman yang dulu saya, waktu itu saya komandan, saya Panglima Udayana, saya diperintahkan dulu akan bersiap diri menjadi asisten operasi Pangap. Yang panglimanya waktu itu Pak Edi Sudrajat. Itu yang paling dekat dengan saya. Mereka ini bekas kolonel disekolahkan
Dan juga dinilai siapa kira-kira kolonel-kolonel yang baik untuk jabatan-jabatan berikutnya. Saya ingat itu, dekat peristiwa Dili waktu itu, saya masih di situ, sehingga peristiwa Dili itu saya tidak lihat kejadiannya sungguh-sungguh waktu itu. Saya sedang di Magelang sama-sama mereka ini. Mungkin Pak Luhut ingat. Setelah itu diadakan pemilihan. Ini para perwira ini yang terbagus siapa? Nomor 1 Pak Luhut. Nomor 1. Wah, saya pikir udah Hut. Udah nomor 1, siapa lagi yang apanya? Nanti pilihlah nanti. Karena kejabatan kolonel kayak Brigjen. Paling kalau pikir Kasdam di mana ini kawan ini? Antara Kasdam 1 sampai 17. Ternyata begitu keluar tanda pangkatnya, tanda lulusnya, penempatan jabatan, Luhut Binsar Panjaitan itu ditempatkan di Wadan Pusenib. Jabatan Brigjen boleh, tapi enggak di bawah Pangdam 1, 2, 3, 4. Kan ini tokoh-tokoh semua itu. Atau Wadan Jen Kopassus, ini enggak diberi. Jadi pindahnya dia dari Kopassus karena belum masuk jadi golongan jenderal, masih untuk kolonel, jadi masih di kemana-mana dikirim. Tapi kalau untuk jenderal, itulah jabatan yang ada. Jabatan yang paling tidak disukai oleh semua orang-orang yang di situ adalah itu, yang menurut pangkat itu. Luhut Binsar Panjaitan dapatlah pangkat itu. Saya lihat dari mukanya itu pasti enggak senang dia. Naik sih naik. Naik pangkat lagi. Itu urusan lagi dengan pangkat. Setelah dihitung, biasanya kan pindah dulu. Naiklah dia ke dan Pusenib. Dari jabatannya yang lama itu naik 1 tingkat. Tapi dia kemudian dari sekolah pendidikan lagi dia di Bandung. Setelah itu lagi, ini apanya ya, dengan proses-proses yang ini yang panjang. Setelah itu kemana lagi kawan ini saya pikir? Udah bintang 2. Bintang 2 juga, begitu juga. Apakah Panglima, apakah Pangkostrat, apa banyak itu jabatan yang bergengsi. Tahu jabatannya? Komandan Kodiklat lagi. Jabatan bintang 3. Bintangnya ada juga, naik juga sama dengan lain-lain itu. Di sini dapat kita simpulkan bahwa orang ini sebetulnya tidak naik pangkat. Tapi setiap naik pangkat dia mungkin nangis. Jadi hebat juga ya. Iya, berikan tepuk tangan.